Jadi kalau ada orang yang mengkritik Harry Pras baca Al-Quran, salah total. Iya, salah total. Kalau kalian menganggap bacaan Al-Quran itu segalanya, maka bagaimana dengan bacaan Al-Habib Umar? Ya bagaimana? Harry Pras menunjukkan dua bacaan Al-Qur'annya Al-Habib Umar bin Hafiz. Yang pertama yaitu di dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Dan yang kedua di dalam surah Al-Fath ayat 26. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ Kita akan membahas satu saja, yaitu surah Al-Fath ayat 26, di mana Al-Habib Umar membaca fi qulubihimil hamiyah. Sedangkan di Al-Quran Mushaf atau Ros Uthmani yang kita sering baca setiap hari, itu ditulis fi qulubihimul hamiyah. Al-Habib Umar membacanya dengan fi qulubihimil hamiyah. Dan ini dimunculkan oleh Harry Pras sebagai pembanding bahwa bisa saja dia ingin menyampaikan pesan, masih mending aku baca Quran daripada Al-Habib Umar bin Hafiz. Kalau aku kurang fasih, kalau Habib Umar harokatnya pun salah-salah. Kira-kira seperti itulah perasaan Harry Pras ya. Di dalam ayat ini, di situ terdapat mim jama fi qulubihim, mim jama. Saya nggak tahu Harry Pras ini paham mim jama atau enggak ya. Cuma saya yakin pasti nggak paham. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan ya. Ada 6 kondisi perbedaan a'immah al-qiraah. Ulama-ulama ahli qiraah itu berbeda pendapat di dalam membaca mim jama. Ada 6 kondisi, yaitu ketika mim jama misalnya di depannya ada huruf yang berharokat, di depannya ada huruf hamzah, di depannya ada dhamir, di depannya ada huruf sukun, kemudian sebelumnya ada ha seperti yang akan kita bahas. Nah, dalam masalah ini, dalam ayat ini, kita akan membahas itu tentang mim jama yang sebelumnya didahului oleh ha dan setelahnya terdapat huruf yang sukun. Maka Al-Imam Abu Amr Al-Basri itu membacanya dengan mengkasrohkan mim jamaknya, sehingga dibaca fi qulubihimil hamiyah, sebagaimana yang dibaca oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Sementara Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai itu membacanya dengan mendobahkan mim jama, sehingga cara bacanya fi qulubihumul hamiyah. Sementara selain daripada Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Hamzah dan juga Imam Al-Kisai, termasuk Imam Asim dengan 2 perawinya yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafaz yang kita ikuti cara baca Al-Qur'annya, itu membacanya dengan mengkasrohkan hal dhamir dan mendomahkan mim jama, sehingga dibaca fi qulubihimul hamiyah. Sedangkan untuk ayat yang kedua yaitu surah Al-Ahzab ayat 9, silahkan cek di VT-nya Kang Mahesa, di situ dijelaskan ya, di mana ayat itu berbunyi wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Tetapi Al-Habib Umar membacanya wa kana Allahu bima ya'maluna basira, mengganti dhamir mukhatab menjadi dhamir ghaib. Dan itu sudah dijelaskan oleh Kang Mahesa. Silakan dicek ya di VT beliau atau di YouTube beliau. Jadi saran saya untuk Harry Pras, jangan ceroboh, apalagi kita bukan ahlinya. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Saya yakin di VT ini akan banyak komentar-komentar seperti ini. Lah kamu ini juga sering kritik orang. Mohon maaf, kritik saya dan Harry Pras sangat jauh berbeda. Ya. Kalau kritik saya, satu, di dalam masalah yang muttafaq alaih, sesuatu yang sudah disepakati kebenarannya, kemudian diselewengkan oleh oknum-oknum, ya, seperti Saiful Karim dan kawan-kawannya. Yang kedua, kritik saya argumentatif dan berbasis dalil. Sementara Harry Pras, satu, dia seling mempermasalahkan sesuatu yang mukhtalafi, sesuatu yang para ulama itu berbeda pendapat di dalamnya. Ya. Yang kedua, tidak argumentatif, tidak berbasis dalil, asal ngomong aja. Yang penting cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabi Kang Harry Pras yang nyinyirin bacaan Al-Qur'annya Habib Umar bin Hafiz. Lalu argumen yang disampaikan oleh Kang Harry Pras dari salah seorang santri yang nyalain bacaan Al-Qur'annya Habib Umar bin Hafiz, yaitu ketika Al-Habib Umar bin Hafiz membaca surat Al-Fatah, ayatnya wa kana Allahu bima ta'maluna basira,
Lalu Habib Umar membacanya bima ya'maluna basiro. Lalu ada salah seorang santri yang katanya kalau salah ya dikatakan salah. Nah, akhirnya Kang Heri Pras ketika bacaan Al-Qur'annya ada yang nyinyirin, ada yang ngebully, lalu berargumen dengan bacaannya Habib Umar bin Hafiz. Buat Mamang santri dan Kang Heri Pras dengerin baik-baik. Sebenarnya ini terlalu tinggi untuk ngejawabin Kang Heri Pras. Ya. Jadi saya pegang kitab As-Sawi di sini. As-Sawi ini udah tulisannya wa kanallahu bima ya'maluna, bukan bima ta'maluna. Kenapa? Lihat tafsirnya Mang Santri, Kang Heri Pras di tafsir Jalalain bil ya'i wat ta'i. Ai lam yazal muttasifan bidzalik. Turun ke bawah ke hasyiah As-Sawinya begini. Qauluhu mana tadi? Qauluhu bil ya'i wat ta'i ay fahuma qira'atani sab'iyatani. Itu masalah qiraat sab'ah itu ya. Masih dalam batasan qiraat sab'ah. Jadi boleh dibaca wa kanallahu bima ta'maluna basira, boleh dibaca wa kanallahu bima ya'maluna basira. Jadi bacaan Habib Umar itu enggak salah. Yang salah itu si santri yang nerocos nyalain Habib Umar bin Hafiz. Lebih salah lagi Kang Heri Pras berargumen sama orang awam. Ini semakin aneh. Dah Kang Heri Pras, mending gini aja. Iya saya kurang fasih baca Qur'annya. Lagian kita juga nggak nuntut antum Kang Heri Pras ya fasih-fasih banget dong antum pesilat yang pandai berbahasa Inggris kan begitu. Malah mengkomparasi dengan bacaan Qur'annya Habib Umar bin Hafiz. Untuk yang satu ini Habib Umar bin Hafiz tak salah Kang Heri Pras. Itu Mang santri siapa? Itu saya kira santri Pondok Rombeng juga. Buka tafsir Jalalainnya Mang ya. Buka tafsir Jalalainnya bil ya'i wat ta'i. Buka hasyiah As-Sawinya. Di hasyiah As-Sawi itu jelas sekali ya. Nah, saya ulangi sekali lagi nih Mamang santri ya. Fahuma qira'atani sab'iyatani. Oyo, siapa Kang Heri Pras?